dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Kekerabatan marga Tampu Bolon dengan marga Sitompul. Iya teman, marga Tampu Bolon memiliki hubungan kekerabatan dengan marga Sitompul. Hubungannya tersebut menurut kisah yang diceritakan turun-temurun dari keturunan Raja Sapala Tua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon. Raja Mataniari, anak pertama Sipala Tua atau Tampu Bolon dan cucu Tuan Si Hubil, mempunyai 7 anak, yaitu Opu Sidomdom atau Baringbing, Opu Simangandalan atau Barimbing, Opu Gijang Niporhas atau Barimbing, Sondi Raja atau Silaen, Badia Raja, Alang Pardosi atau Pohan Barus, dan Raja Unduk atau Karo-Karo. Karena suatu hal, Sondi Raja atau Silaen tidak cocok dengan Badia Raja. Karena itu Badia Raja pergi merantau ke arah hutan Sirambe dan terus ke Lobu Simataniari, ya tempat bermukim Raja Lintong di Tao atau cucu Raja Sobu. Anak Raja Lintong di Tao adalah Opu Hobol Batu. Ketika Badia Raja sampai di tempat itu, Ibu Hobol Batu atau istri Lintong di Tao sedang menangis atau mengandung karena anaknya Hobol Batu mati terbunuh oleh babi hutan berkalung rantai. Iya teman, Hobol Batu meninggalkan 2 istri yang kebetulan keduanya sedang hamil. Ibu Hobol Batu bertemu dengan Badia Raja. Dan menurut penglihatannya, Badia Raja yang ada di hadapannya itu persis seperti anaknya yang meninggal itu. Kemudian ibu itu menawarkan kepada Badia Raja yang memperkenalkan diri dengan nama Raja Somundur agar mau membunuh babi hutan berkalung rantai itu. Apabila bisa membunuh babi hutan tersebut teman, maka segala peninggalan Hobol Batu termasuk 2 istrinya yang sedang hamil akan menjadi milik Badia Raja. Selain itu Badia Raja akan dianggap sebagai anaknya pengganti Hobol Batu almarhum sekaligus menjadi warga Sitompul. Badia Raja pun menerima tawaran tersebut teman. Mereka berikrar akan selalu mengingat dan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ya, Badia Raja pun berangkatlah memburu babi hutan berkalung rantai itu dengan membawa tombak siringgis pemberian ibunya Borusitorus Pane. Ya, mula-mula ia mengamati di mana ada kubangan yang biasa digunakan babi hutan mandi lumpur atau bargulu. Setelah ditemukan, dia naik ke pohon yang di dekat kubangan itu, menunggu dan mengamati babi berkalung rantai itu. Tidak beberapa lama, babi berkalung rantai itu pun datang dan mandi lumpur atau berkubang. Dilihatnya lah babi itu lebih dulu melepas rantai dengan mengaitkannya ke ranting kayu. Barulah babi itu berkubang. Pada hari berikutnya, Badia Raja datang lagi dan memanjat. Ya, setelah mempersiapkan alat pengkait. Seperti sehari sebelumnya, babi berkalung rantai itu pun datang dan melepas rantai itu ke ranting kayu lalu berkubang. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Badia Raja teman. Ya, dia mengait kalung rantai itu dan langsung dipakainya. Dia langsung turun dan dapat membunuh babi hutan yang tidak lagi berkalung itu. Ya, Badia Raja memotong kepala babi hutan itu dan membawa pulang. Ditunjukkannya lah ke Ibu Hobol Batu dan kedua istri Hobol Batu. Mereka bergembira teman atas kesanggupan Badia Raja membunuh babi itu. Ibu Hobol Batu pun menyerahkan semua harta peninggalan Hobol Batu menjadi milik Badia Raja, termasuk kedua istri Hobol Batu almarhum menjadi istri Badia Raja yang memperkenalkan diri dengan nama Raja Somundur. Ya teman, Badia Raja berikrar akan menganggap dirinya sebagai pengganti Hobol Batu dan keturunannya pun akan menggunakan marga Sitompul. Tak selang beberapa lama, kedua istri itu pun melahirkan teman. Anak yang lahir dari istri pertama diberi nama Raja Imbang Suhunu, yang kemudian dikenal sebagai Sitompul Lumbantoruan. Anak dari istri kedua diberi nama Raja Martangga Batu, yang kemudian dikenal sebagai Sitompul Lumbandolok. Selanjutnya, buah perkawinan Badia Raja atau Raja Somundur dengan kedua istri Hobol Batu itu, masing-masing lahir 1 anak laki-laki.
Dari istri pertama dinamakan Sabuk Nabegu yang kemudian dikenal sebagai Sitompul Siringkiron. Dan dari istri yang kedua dinamakan Raja Tandang Lintong yang keturunannya menggunakan marga Sitompul Sibange-bange. Badia Raja atau Raja Somundur memesankan kepada keempat anak-anaknya bahwa mereka adalah marga Sitompul. Mereka berempat adalah saudara dan tidak boleh membeda-bedakan yang mana berdarah Sitompul dan yang mana berdarah Tampu Bolon Silayen. Nah teman, Sondi Raja, abang Badia Raja, sudah lama menikah tapi belum juga mempunyai anak. Orang pintar menyarankan agar Sondi Raja berbuat baik kepada adiknya Badia Raja. Barulah dia akan dikaruniai anak. Ya, karena itu Sondi Raja pergi mencari adiknya Badia Raja. Setelah bertemu teman, Sondi Raja meminta maaf kepada adiknya. Ya, karena Sondi Raja sempat berniat membunuh adiknya. Badia Raja pun menerima permintaan maaf abangnya. Lalu ia menceritakan semua yang sudah dia lakukan, termasuk dirinya yang sudah menjadi keluarga Sitompul. Nah teman, apa yang sudah dilakukan Badia Raja dapat diterima Sondi Raja. Bahkan sangat bersyukur. Mereka pun berbaik-baik dan bersuka cita. Iya, seekor babi disembelih dan daging babi bagian boltoknya diambil dan dimasak secara khusus. Mereka berdua makan bersama daging berupa boltok itu dengan cara menggigit bersama sebagai tanda tetap bersaudara dekat. Nah teman, dari cerita inilah hubungan marga Sitompul dan Tampu Bolon disebut hubungan Marsa Boltok. Sampai sekarang ini, hubungan ini terpelihara dengan baik hingga kedua marga melarang saling mengawinkan anak. Nama anak-anak Sondi Raja pun yang keturunannya bermarga Silayen disesuaikan dengan nama anak-anak Badia Raja Sitompul, yaitu Tampu Bolon Silayen Lumban Toruan, Tampu Bolon Silayen Lumban Dolok, Tampu Bolon Silayen Siringkiron, dan Tampu Bolon Silayen Sibange-bange. Nah teman, demikianlah cerita Badia Raja, generasi ke-9 dari si Raja Batak, yang menjadikan marga Sitompul dan marga Tampu Bolon mempunyai hubungan Marsa Boltok. Namun teman, ada juga yang berpendapat bahwa yang terjadi adalah kebalikannya dari yang diceritakan di atas. Katanya, anak Raja Lintong di Tau itulah yang berasimilasi ke marga Tampu Bolon. Semasa hidupnya juga, Badia Raja berpesan kepada keempat anaknya agar menjunjung tinggi marga Sitompul dan tidak membeda-bedakan yang mana sebenarnya berdarah Sitompul dan yang mana berdarah Tampu Bolon. Nah teman, itu tadi adalah kekerabatan marga Tampu Bolon dengan marga Sitompul. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.